Dengan lutut bertalu, kau berkata pada Bapa, bukan kehendakku, namun kehendakmu jadilah. Tak pernah terlintas untuk kau tolak salib yang menantimu. Kau telah relakan darahmu untuk menebus dosaku. Betapa ku mencintaimu dan pengorbananmu. Kasihmu sungguh terbesar, kau rela disiksa untukku, disalib bagiku. Sungguh kasihmu termegah untukku. Dengan tubuh yang hancur, kau berseru pada Bapa,
Ibadah Paskah hari ini berlangsung karena kemurahan Tuhan Allah yang menciptakan dunia dan segala isinya. Dialah yang memelihara dan menyelamatkan. Terpujilah Tuhan Yesus yang bersemayam di tempat yang maha tinggi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus memberkati kita sekalian. Dan memberkatimu juga. Sebab Tuhan adalah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Dialah Jehovah Shalom, Allah sumber damai sejahtera, Dia Immanuel. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita mau mengucap syukur kepada Tuhan. Kita berseru, berserah di hadapan Tuhan, menyatakan Dia yang bertahta di dalam kehidupan kita. Sama-sama kita berbagai tempat, dimanapun kita berada, kita memuji Tuhan dan mengagungkan namanya. Dia Immanuel. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap, Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Mari kita berseru kepada Tuhan. Kita mau datang kepadanya. Kita menyembah Dia. Dia bertahta dalam kehidupan kita. Aku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang bertahta dalam lemah, Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Sama-sama. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel,
yang selalu menyertai kita. Saudara-saudara, walaupun kita tidak bisa beribadah di tempat ini, tapi kita percaya bahwa Tuhan selalu menyatukan hati kita. Kita merayakan kemenangan ini dengan sukacita. Dimanapun Anda berada bersama-sama dengan kami melayani di tempat ini. Mari bersama-sama kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di surga, kami sungguh mengucapkan syukur Tuhan di tengah-tengah situasi yang seperti ini. Di luar banyak orang-orang yang merasa terancam ketika keluar. Kami mengucap syukur Tuhan bahwasanya Engkau Immanuel, Engkau hadir di dalam kehidupan kami, Engkau menyertai kami, Engkau melindungi kami. Engkau hadir dalam setiap apapun pergumulan hidup kami Tuhan. Dan saat ini kami mau datang kepadamu. Kami mau mengucapkan syukur Tuhan. Kami mau merayakan hari kemenangan di mana Engkau bangkit. Engkau menyelamatkan dosa-dosa kami Tuhan. Mari Tuhan, Engkau menyertai ibadah kami pada saat ini. Kami yang ada di sini juga dengan saudara-saudara kami dimanapun mereka berada, di rumah-rumah mereka dengan keluarga mereka. Tuhan hadir dalam setiap kegerakan hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita terus memuji Tuhan. Kita mau mempersiapkan hati kita untuk datang ke hadirat Tuhan. Kita tahu di tengah-tengah situasi seperti ini, beberapa waktu kita tidak bisa menghadiri ibadah bersama di tempat ini. Kita percaya jika hati kita bertaut, jika Tuhan ada di tengah-tengah kita, maka Dia sendiri yang akan mempersatukan setiap kita. Demikian firman Tuhan, mari kita dengarkan bersama-sama yang terambil dari Efesus 5 ayatnya yang ke-27. Supaya dengan demikian Ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Puji Tuhan. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Dia menciptakan, Dia memelihara kita, Dia Allah dan mulia, dan kematiannya menyatakan kasih-Nya, kebangkitannya menyatakan kemenangannya. Dia berkuasa, terangnya mengubahkan hidup kita. Dialah Yesus mulia. Mari bersama-sama kita memuji Tuhan, Yesus mulia. Haleluya. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan dengan bersukacita. Kau jadikan aku ciptaan baru, ku angkat tanganku dan memuji-Mu. Haleluya. Hidupku tak sama sejak Kau ada, dan kini Engkaulah pusat segalanya. Kasih-Mu kan selalu cukup bagiku. Keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu terpanjang dari bintangnya dunia. Segala yang ada Kau menciptakan, karya-Mu sungguh tiada taranya. Sungguh tiada taranya.
bersama-sama kita memuji Tuhan. Kita bersuka cita. Tuhan hadir bersama-sama dengan kita. For the things He's done, for the things He's done, to God be the glory. For the things He's done, to God be the glory. For the things He's done. Bagi Dialah segala kemuliaan dan hormat. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah firman Tuhan, dan yang merenungkan firman itu siang dan malam. Firman Tuhan mengatakan dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Amin. Mari bersama-sama kita mempersiapkan diri mendengarkan firman Tuhan yang akan dilayani oleh Pendeta Henry Simamora dengan tema Hidupnya Menghidupkanku. Kita rindu agar firman yang kita dengar sungguh-sungguh menegur kita, mengingatkan kita, dan membangkitkan semangat kita. Mari bersama-sama kita mempersiapkan diri bersama-sama dengan kami di tempat ini. Bapak, Ibu, Saudara, dimanapun engkau berada, kita memuji Tuhan, karena bagi Dia tidak ada yang mustahil. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Mari datang Tuhan, lawat setiap kami Tuhan. Haleluya. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Oh, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mari kita bersama-sama memuji lagu ini dengan
kesungguhan hati kita. Ku yakin saat kau berfirman, Aku menang bersamamu Tuhan. saat kau bertindak, hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang hidupku, hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bersama-sama kita memuji Tuhan. Di Tuhan tak ada yang mustahil. Tak ada yang mustahil. Di Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Tak ada yang mustahil. Tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Ku diangkat. Ku diangkat. Sekali lagi, ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Amin. Doa dan firman Tuhan kami persilahkan kepada Pendeta Henry Simamora. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan. Bapa di surga, sore hari ini kami bersuka cita bersama-sama dengan seluruh umat-Mu di gereja. Hari ini kami boleh merayakan, memperingati kebangkitan Kristus. Suatu peristiwa yang luar biasa, peristiwa dalam sejarah yang memberi kepastian kepada iman Kristen. Betapa kami bersyukur bahwa hari ini kami dapat memperingatinya. Kendati pun kami harus menghadapi situasi yang sulit di tengah-tengah kondisi pandemik virus COVID-19 melanda bangsa dan negara kami. Oleh karena itu kami memuji Engkau, memuliakan Engkau. Berdoa untuk pemberitaan firman-Mu. Roh Kudus menolong kami. Berbicaralah kepada kami, umat-Mu, sesuai dengan maksud dan tujuan-Mu yang mulia, dan tiap-tiap orang memperoleh berkat dari dalamnya. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Sore hari ini kita akan bersama-sama membaca, merenungkan firman Tuhan sesuai dengan tema kita sore hari ini, yaitu hidupnya menghidupkanku. Dari 1 Korintus 15 ayat 17. Mari kita membuka bagian firman Tuhan ini. Saya akan membacakannya untuk jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Demikian firman Tuhan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Sekali lagi saya membaca bagian firman Tuhan ini. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saat ini kita sedang berada dalam satu situasi perayaan Paskah dan kebangkitan Kristus dalam situasi yang memprihatinkan.
karena adanya pandemi COVID-19. Saat ini banyak orang mengalami ketakutan, saat ini banyak orang mengalami kepanikan. Namun sebagai orang percaya, sebagai orang-orang yang telah mengalami kebangkitan Kristus, kita tidak perlu takut dan panik menghadapi situasi ini. Satu sisi kita memang harus hidup dengan bijaksana menjaga kehidupan kita, tetap harus waspada. Namun kita tidak boleh mengalami ketakutan menghadapi situasi saat ini. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, firman Tuhan yang kita baca menunjukkan kepada kita bahwa peristiwa kebangkitan tidak bisa dipisahkan dari peristiwa kematian Kristus. Yang pada Jumat Agung yang lalu baru kita rayakan bersama-sama. Peristiwa kematian dan kebangkitan Kristus adalah peristiwa fakta sejarah yang tidak dapat dipungkiri bahwa itu telah terjadi pada masa lalu. Tetapi juga peristiwa kebangkitan juga merupakan fakta sejarah. Bahwa kebangkitan bukanlah sebuah rekayasa. Kebangkitan Kristus bukanlah sebuah cerita mitos. Kebangkitan Yesus Kristus bukanlah rekayasa para murid-murid, tapi melainkan sebuah fakta. Ada dua hal yang dikemukakan oleh firman Tuhan yang ditulis oleh Rasul Paulus mengenai peristiwa kematian dan kebangkitan Kristus, merupakan fakta sejarah dan sekaligus merupakan fakta teologis. Itu dapat kita lihat dalam 1 Korintus 15 ayat 3 sampai 5. Demikian firman Tuhan. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri. Ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari ketiga sesuai dengan kitab suci. Ayat 5. Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, firman Tuhan ini berbicara tentang fakta sejarah dan fakta teologis. Bahwa kematian dan kebangkitan bukanlah rekayasa. Dan bahkan Yesus menampakkan dirinya bukan hanya kepada ke-12 murid, tetapi kepada banyak orang yang lain. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, hal ini memberitahukan kepada kita bahwa peristiwa kematian dan kebangkitan Kristus merupakan kekasan, keunikan, keyakinan iman Kristiani yang tidak hanya bersifat sejarah pada masa lampau, tetapi juga terus-menerus menjadi bagian kehidupan yang sangat penting dalam kehidupan kekristenan. Berdasarkan firman Tuhan yang telah kita baca dalam 1 Korintus 15 ayat 17. Ada beberapa hal yang merupakan bagian penting yang perlu kita pikirkan, kita renungkan, tapi juga yang penting menjadi bagian dalam kehidupan kita dalam merayakan kebangkitan Kristus saat ini. Yang pertama, sesuai dengan tema kita, bahwa hidupnya menghidupkanku. Yang pertama adalah kebangkitan Kristus menghidupkan iman orang percaya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ini merupakan satu dasar yang amat penting dalam kehidupan orang percaya. Karena peristiwa kebangkitan itu menghidupkan iman orang percaya. Mari kita membaca di dalam ayat 17 sampai 19. Demikian firman Tuhan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu.
demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Artinya jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, jika tanpa kebangkitan Kristus, maka sia-sialah iman kita, percaya kita kepada Allah. Jika tanpa kebangkitan Kristus, maka kekristenan kita untuk hidup di hadapan Allah dan untuk memperoleh kehidupan yang kekal menjadi tidak memiliki dasar sama sekali. Namun firman Tuhan memberitahukan kepada kita bahwa kebangkitan Kristus menghidupkan iman kita. Itulah sebabnya jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, jika sekarang kita tidak perlu takut menghadapi situasi saat ini. Mengapa? Karena kita memiliki dasar yang kuat, dasar yang kokoh, karena Kristus telah bangkit. Yang kedua, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, berkaitan dengan tema kita hidupnya menghidupkanku. Maka kebangkitan Kristus menghidupkan orang percaya dari kuasa maut. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, semua orang yang berada dalam relasi Adam telah mengalami kematian. Tidak hanya kematian bersifat fisik, tapi juga kematian bersifat rohani. Semua orang yang berkaitan dengan Adam telah mengalami pemberontakan dan jatuh dalam dosa dan telah mengalami kematian yang amat mengerikan. Tidak hanya sekedar berbicara tentang hal fisik kematian itu, tetapi juga berbicara tentang hubungan dengan Allah. Bahwa ketika manusia hidup dalam pemberontakan dan menentang Allah, maka manusia berada dalam kengerian yang amat dalam. Namun kita bersyukur, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, hari ini menjadi sebuah hari yang begitu menggembirakan dan bersuka cita bagi orang-orang percaya, bahwa kebangkitan Kristus menghidupkan orang percaya dari kuasa maut. Artinya, maut telah dikalahkan oleh kebangkitan Kristus. Mari kita membuka bagian firman Tuhan. Saya akan membaca ayat yang 23 sampai ayat 26. Demikian firman Tuhan. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya, Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan. Karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh yang terakhir yang dibinasakannya ialah maut. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, maut dengan segala ketakutan, kekhawatiran, kengerian yang begitu ngeri telah dikalahkan oleh kebangkitan Yesus Kristus. Betapa ini merupakan berita sukacita untuk kita. Betapa seseorang dapat mengalami sebuah kehidupan yang tidak hanya dipenuhi sukacita, tetapi sebuah keadaan yang begitu luar biasa dalam kehidupan sehari-hari, sehingga bisa memiliki persekutuan dengan Allah, keindahan hidup di hadapan Allah, karena kuasa maut telah dikalahkan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tangkap firman Tuhan ini. Kuasa maut telah dikalahkan. Kengerian kehidupan dalam maut telah dikalahkan oleh kebangkitan Yesus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, hal yang ketiga, sesuai dengan tema kita, hidupnya menghidupkanku. Bahwa kebangkitan Kristus menghidupkan kekuatan dalam menghadapi kesulitan dan penderitaan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Kristus telah mati di atas kayu salib,
menghadapi penderitaan, kesengsaraan yang amat berat. Dan kebangkitannya menandai kemenangan menghadapi kekhawatiran dan kesulitan serta penderitaan di dalam dunia ini. Sekalipun saat ini kita sedang menghadapi situasi yang tidak menguntungkan, tidak mengenakkan. Kita sedang menghadapi tantangan yang berat. Dan dapat dikatakan kesulitan dan kesukaran ini mencapai hampir seluruh dunia. Namun peristiwa kebangkitan, perayaan memperingati kebangkitan Kristus adalah sebuah sukacita dan kekuatan dalam hidup kita. Mari kita melihat bagian firman Tuhan ayat 30 sampai 32. Demikian firman Tuhan. Dan kami juga, mengapakah kami setiap saat membawa diri kami ke dalam bahaya? Saudara-saudara, tiap-tiap hari aku berhadapan dengan maut, demi kebanggaanku akan kamu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Aku katakan bahwa hal ini benar. Kalau hanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan manusia saja, aku telah berjuang melawan binatang buas di Efesus. Apakah gunanya hal itu bagiku? Jika orang mati tidak dibangkitkan, maka marilah kita makan dan minum, sebab besok kita mati. Jemaat Yesus yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Rasul Paulus ingin mengemukakan bahwa apa yang terjadi pada dirinya, penderitaan dan kesulitan dalam pelayanannya, itu tidak sia-sia karena kebangkitan Kristus. Artinya apa yang ia kerjakan bagi Kristus dan bagi orang-orang yang dilayaninya menjadi tidak sia-sia. Walaupun dia harus menghadapi tantangan, kesulitan dan kesukaran yang sangat berat dalam pelayanannya. Namun luar biasa, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Dia dapat melewati setiap kesulitan dan kesukaran, penderitaan yang amat berat dalam pelayanannya. Karena apa? Dia mengatakan karena kebangkitan Kristus. Yang menghidupkannya dan memberi kekuatannya dalam menghadapi kesulitan dan penderitaan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, apakah kesulitan dan penderitaan yang engkau saat ini hadapi? Apakah usahamu, bisnismu, keluargamu? Apakah studi? Apakah pekerjaan? Apakah pelayanan? Sejauh mana kesulitan dan tantangan yang saat ini sedang engkau hadapi? Ingatlah bahwa hari ini kita merayakan kebangkitan Kristus. Dia telah menang. Kristus memberikan kekuatan. Kristus adalah sumber pertolongan kita dalam menghadapi kesulitan. Dan Kristus oleh karya Roh Kudus adalah penghiburan kita dalam menghadapi penderitaan saat ini. Jangan pernah takut. Jangan pernah takut ketika kita mengalami kesulitan dan penderitaan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, hal yang keempat, yang terakhir, berkaitan dengan tema kita, hidupnya menghidupkanku. Yang keempat adalah bahwa kebangkitan Kristus menghidupkan pengharapan orang percaya akan masa yang akan datang. Yaitu kita pun akan mengalami kebangkitan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari saya membaca bagian firman Tuhan ayat 33 sampai 34. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Sadarlah kembali sebaik-baiknya dan jangan berbuat dosa lagi. Ada di antara kamu yang tidak mengenal Allah. Hal ini kukatakan supaya kamu merasa malu. Artinya jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bahwa ada orang-orang yang meragukan kebangkitan Kristus dan kebangkitan orang percaya masa yang akan datang. Itulah sebabnya firman Tuhan Rasul Paulus mengemukakan jangan sesat, jangan dibohongi, jangan dibodohi, jangan disesatkan dengan pendapat keraguan, skeptisisme terhadap kebangkitan Kristus. Jika kita membaca ayat 20 sampai 23 dengan jelas,
Firman Tuhan mengemukakan, tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Artinya bahwa orang-orang yang saat ini bertekun, menaati, dan hidup di dalam Kristus memiliki pengharapan akan kebangkitan hidup yang akan datang. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, keempat hal ini menjadi berita penting dalam merayakan kebangkitan Kristus. Bahwa Kristus telah memberikan kehidupan bagi iman orang percaya. Bahwa kebangkitan Kristus telah menghidupkan orang percaya dari kuasa maut. Membebaskan orang percaya dari kuasa maut. Dan kebangkitan Kristus telah menghidupkan kekuatan kita dalam menghadapi kesulitan dan penderitaan. Dan kebangkitan Kristus menghidupkan pengharapan kita bahwa kita pun akan mengalami kebangkitan suatu hari kelak. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita merayakan kebangkitan Kristus dengan sukacita. Iman Kristen menjadi penting dalam kehidupan kita karena peristiwa kematian dan kebangkitan Kristus. Kematian dan kebangkitan Kristus adalah dasar iman dan pengharapan kita selama kita hidup di dalam dunia ini. Dalam menghadapi berbagai kesulitan dan kesukaran. Kematian dan kebangkitan Kristus bukan hanya fakta sejarah, tetapi juga peristiwa penting sebagai dasar iman kehidupan Kristiani. Apapun yang terjadi saat ini dalam hidupmu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ingatlah dan hiduplah dalam kebangkitan Kristus yang telah mengalahkan maut dan memberi kekuatan kita sebagai orang percaya untuk menghadapi kesulitan dan kesukaran. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, maju terus dalam Kristus. Bersukacitalah karena kita masih dapat merayakan kebangkitan Kristus di tengah-tengah situasi yang sulit saat ini. Tuhan memberkati, biarlah damai sejahtera Allah berlimpah atas hidupmu. Mari kita berdoa. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita berdiam diri sejenak di hadapan Tuhan. Masing-masing pribadi mendengarkan suara Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, apakah yang saat ini sedang engkau alami? Apakah saat ini engkau sedang mengalami kekhawatiran, ketakutan? Atau saat ini engkau masih dikuasai, diikat oleh kuasa dosa? Engkau masih hidup terus dalam dosamu dan engkau tidak pernah mengalami kemenangan dari dosamu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari dengarkan suara Tuhan yang berbicara dalam hati dan pikiranmu melalui pemberitaan firman Tuhan. Kristus telah mati untuk kita. Tapi tidak hanya berhenti di situ. Kristus telah bangkit. Dia mengalahkan maut. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dengarkanlah suara firman Tuhan. Allah menghendaki engkau hidup dalam kebangkitannya, bukan hidup dalam kuasa maut. Allah menghendaki agar engkau hidup dalam persekutuan yang indah dengan Dia dan mengalami terus-menerus kekuatan, kesanggupan dan sukacita ketika engkau mengalami kesulitan dan penderitaan saat ini. Lihat dan pandanglah kepada Allah dalam Yesus Kristus yang telah bangkit. Maka Ia yang akan membebaskan engkau dari kuasa dosa, membebaskan engkau dari kuasa maut, dan yang memberikan
kelimpahan kemenangan dalam hidupmu. Bapa di surga, doa hamba-Mu untuk seluruh umat-Mu yang saat ini mendengarkan firman-Mu. Oleh pertolongan Roh Kudus, Engkau meneguhkan kehidupan mereka, memberkati kehidupan mereka, agar mereka hidup dalam kebangkitan Kristus. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih kepada Pendeta Henry Simamora yang telah memberkati kita dengan firman-Nya. Kita sungguh-sungguh bersyukur akan firman yang sudah kita dengar. Mari bersama-sama kita bukan hanya mendengar, tapi juga melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada satu nats dari Zakaria 1 ayatnya yang ketiga berkata demikian. Sebab itu katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan semesta alam, kembalilah kepadaku. Demikianlah firman Tuhan semesta alam, maka aku, Tuhan, akan kembali kepadamu, firman Tuhan semesta alam. Mari kita berdoa terus menerus di tengah-tengah situasi seperti ini, agar setiap orang, setiap kita, keluarga kita berbalik kepada Tuhan dimanapun mereka, dan Tuhan akan kembali kepada kita. Dia akan memberkati kita, Dia melindungi kita dimanapun kita berada. Mari bersama-sama kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kalau saat ini kita masih belum bisa beribadah secara langsung, Bapak Ibu Saudara bisa menyalurkan persembahan melalui nomor-nomor rekening yang sudah Bapak Ibu ketahui, dan juga bisa disampaikan dengan menaruhnya di dalam amplop dan disampaikan kepada kantor gereja pada waktu dan jam kerja. Mari bersama-sama kita memuji Tuhan, kita mau mengucap syukur kepada Tuhan. Dialah sumber dari segala sumber damai sejahtera, segala pujian. Pencipta hidupku, pelihara jiwaku, Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Setiamu Yesusku, layak terima segala pujian, ku naikkan sembahku. Sama-sama katakan segala pujian, dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Sekali lagi katakan segala pujian. Engkau memelihara hidup kami ya Tuhan. Layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Pemilik hidupku,
syukur dan syafaat yang akan dipimpin oleh Diakon Suli. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan Allah kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur walaupun dalam masalah seperti ini Tuhan tetap menyertai kami. Kami tetap boleh beribadah walaupun di rumah kami masing-masing. Tuhan, kiranya Tuhan jangan memberi kami keputusasaan, tapi kami boleh tetap semangat Tuhan, walaupun saat ini kami tidak bisa bersekutu bersama-sama dengan saudara-saudara kami seiman di gereja. Tapi kami yakin Engkau tetap memberi penghiburan, Engkau tetap mengikat kami dengan tali kasih-Mu Tuhan. Tuhan, saat ini kami berdoa untuk jemaat-Mu di sini. Kiranya Tuhan, Engkau sendiri yang meluputkan dari virus-virus yang ada yang sedang terjadi COVID-19 ini. Tuhan, kami berdoa untuk negara kami. Kiranya Tuhan berikan hikmat para dokter dan para orang yang bekerja di semua bidang kesehatan. Karena Tuhan berikan hikmat, Tuhan beri kekuatan, Tuhan menghiburkan, bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu Tuhan, supaya mereka menangani virus-virus yang ada saat ini. Semua boleh terselesaikan dengan baik. Tuhan, kami serahkan juga Bapak pemimpin kami, Presiden Joko Widodo. Kiranya Tuhan berkati beliau, Tuhan beri kekuatan, beri kemampuan memimpin negara ini hingga masa berakhir kepemimpinannya. Kiranya Engkau menolong mereka. Tuhan, saat ini kami berdoa juga Tuhan untuk situasi gereja kami. Engkau tetap memberi semangat jemaat-Mu di tempat ini. Engkau tetap senantiasa menilik mereka satu persatu, walaupun saat ini kami boleh berpisah dengan mereka. Kiranya Engkau tetap menolong, berikan mereka hati yang senantiasa rindu, walaupun mereka tidak beribadah di gereja. Kami berdoa untuk jemaat-Mu yang memberikan persembahan-persembahan. Kiranya Engkau tetap memberkati segala usaha, Engkau berkati segala apa yang dilakukan. Terima kasih Tuhan, sekali lagi kami nyerahkan semua ini hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Terima kasih Tuhan, kami berdoa hanya di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Amin, puji Tuhan. Kita sampai di penghujung ibadah dan perayaan Paskah pada hari ini. Kita mengucap syukur. Kami tim pelayan sekali lagi bersama-sama dengan seluruh majelis mengucapkan selamat Hari Raya Paskah untuk jemaat sekalian yang hari ini mungkin ada di rumah atau dimanapun bersama keluarga. Tuhan memberkati, tetap semangat, tetap bersatu, Immanuel. Mari bersama-sama kita pujikan doksologi dan doa berkat akan dipimpin oleh Pendeta Sih Lestari. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Mohon selamat sumber berkat. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah umat yang taat dan setia melaksanakan rencana Allah dalam kehidupan ini. Kami siap melakukannya. Terpujilah Kristus Juru Selamat kita. Kini dan selama-lamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin.
Prapaskah. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Sampai bertemu kembali dalam peribadatan kita berikutnya. Jangan lupa terus berdoa, terus bergandengan tangan di dalam doa-doa kita. Taat kepada pemerintah, jaga jarak aman, tetap beraktivitas dengan aman, dan Tuhan melindungi setiap kita. Haleluya. Segala pujian dan syukur. Segala pujian dan syukur bagimu. Mari bersama-sama kita memuji Tuhan. Allah yang mulia, kuduslah namamu. Haleluya. Kaulah yang awal, yang Omega, yang Allah kita. Mari kita datang kepada Dia. Dia akan datang kepada kita. bagimu. Sekali lagi segala pujian dan syukur dan syukur bagimu. Allah yang mulia, kuduslah namamu. Allah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, segala pujian bagimu. Yesus, segala pujian bagimu. Yesus, segala pujian bagimu. Sekali lagi katakan Yesus. Yesus, segala pujian bagimu. Haleluya, praise the Lord. Salam, Tuhan memberkati.